مرحبا أهلا النوادي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا للإسلام وشرع لنا أفضل الشرائع والأحكام. أحمده سبحانه وتعالى على جميع النعم وآله العظام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك العلام، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الأنام، وعلى آله وأصحابه والأئمة الأعلام. أما بعد. Yang saya muliakan, saya hormati Imam Masjid Al-Muhajirin Ami Alwi Albar beserta seluruh pengurus Masjid Al-Muhajirin, wabil khusus di malam hari ini kita tidak membacakan kitab karena alhamdulillah di malam hari ini kita kedatangan tamu dari Makassar, yaitu Al-Habib Hamid Ibn Abi Bakar Al-Hamid. Nanti sedikit saya sampaikan ceramah beberapa menit. Setelah itu kita berikan waktu kepada beliau untuk menyampaikan al-mau'izah hasanah, untuk sekedar menyampaikan bahwa di sini kita setiap ahad membaca kitab Mukhtasar Shahihil Bukhari. Ya. Jadi setiap ahad kita membaca kurang lebih sudah sampai hadis yang ke-200 sekian. Artinya sudah lumayan juga, bertahun-tahun juga. Alhamdulillah. Ya, untuk menyambungkan daripada kajian kitab Mukhtasar Shahihil Bukhari, yang dimana kitab tersebut adalah rangkuman daripada kitab Shahihul Bukhari yang ditulis oleh Al-Imam Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. Jadi membahas tentang hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa barak wasallam. Berkaitan dengan kitab Imam Bukhari sebagai salah satu tokoh terkemuka di dalam berkhidmah terhadap ilmu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, riwayatan wa dirayatan, baik secara riwayat maupun secara dirayah. Saya ingin menyampaikan ada salah satu tokoh ulama ahli hadis yang sangat masyhur, yaitu Al-Imam Ahmad bin Hanbal, yang lahir tahun 164 Hijriah, wafat 241 Hijriah. Beliau juga dikenal karena nisbat kepada madhab fiqih, yaitu Al-Madhabu Al-Hambali, nisbat kepada beliau. Tapi fan keilmuan beliau itu lebih kuat ke ilmu hadis dibanding ilmu fikih. Berbeda dengan Imam Syafi'i, beliau pakar juga di dalam bidang hadis dan juga di dalam bidang fikih. Bukan berarti Imam Ahmad tidak ahli, tapi keistimewaannya itu di dalam ilmu hadis. Kitab yang ditulis berjudul Musnad Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Yang menarik, saya baca di salah satu kitab berjudul Syiaru A'lamin Nubala yang ditulis oleh Al-Imam Az-Zahabi yang lahir tahun 673 Hijriah, wafat 748 Hijriah. Al-Imam Ahmad bin Hanbal ini sering berdoa. Kana min du'ai Al-Imam Ahmad bin Hanbal, Allahumma amitni 'alal Islam was sunnah. Di antara doa beliau, yakni Al-Imam Ahmad, beliau sering berdoa dengan redaksi doa Allahumma amitni 'alal Islami was sunnah. Ya Allah,
matikanlah aku, atau bahasa yang lebih sopan, wafatkanlah aku di atas agama Islam dan di atas sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu doanya Imam Ahmad yang sering beliau baca, diriwayatkan oleh Imam Al-Zahabi. Ada yang bertanya kepada Imam Ahmad, "Ya Imam, man mata 'alal islami wa sunnah, hal mat 'alal khair?" Wahai Imam, jika ada orang wafat dalam keadaan Islam dan juga menjaga sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apakah orang tersebut ketika meninggal dunia meninggal dalam keadaan baik? Apa jawaban Imam Ahmad? Uskut, bal mata 'alal khairi kullih. Diam kamu. Bahasanya seperti itu. Uskut. Orang yang meninggal dalam keadaan Islam dan menjaga sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka orang tersebut meninggal membawa seluruh kebaikan. Bukan hanya kebaikan, seluruh kebaikan. Jadi alhamdulillah, kita sudah diberikan nikmat besar oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak meminta untuk menjadi muslim, tapi Allah yang memilih kita untuk masuk ke dalam agama yang menyejukkan, agama yang membahagiakan ruhania kita. Kita lihat orang-orang barat dengan peradaban mereka saat ini, seakan-akan mereka bahagia dengan harta yang berlimpah, dengan mobil yang mewah, dengan rumah yang sangat megah. Tapi kita survei, bisa kita lihat, mereka itu setiap malamnya punya jadwal kemana? Ke bar, ke diskotik. Untuk mencari apa? Kebahagiaan, mencari ketenangan. Tapi tidak dapat. Kalau sudah dapat, ngapain pergi ke tempat-tempat seperti itu? Kalau sudah dapat ketenangan jiwa, kenapa harus habiskan uang berwisata ke berbagai belahan negara? Kenapa harus menghabiskan malam dengan mabuk dan melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik? Tujuan mereka satu, ingin mencari kebahagiaan, ingin mencari kenyamanan jiwa mereka, tapi dipastikan mereka tidak dapati itu. Tapi di dalam agama kita, kalau kita laksanakan seluruh nilai-nilai agama Islam, kita akan dapatkan kebahagiaan spiritual itu, kebahagiaan jiwa. Tidak perlu harus pergi ke tempat-tempat tersebut. Dengan membaca Al-Quran, mendengarkan nasihat para ulama, melaksanakan sholat, jika sudah sampai ke titik nyaman, itu kenikmatan yang tidak bisa didapati oleh orang-orang yang kaya sekalipun. Tidak bisa dibeli dengan harta, tidak bisa digapai dengan hiburan. Dia digapai dengan apa? Al-khusyuk. Nah, ini yang sangat mahal, saudara-saudara sekalian. Jadi kita sudah diberikan nikmat terbesar Islam. Makanya di dalam Al-Quran di surat Ali Imran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun." Ini wasiat dari Allah Subhanahu wa taala. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Ini kalimat sebenar-benarnya takwa menurut Ibnu Abbas sudah dinasikh, hukumnya sudah dihapus. Karena kalau implementasi takwa yang sebenar-benarnya kita tidak mampu. Bahkan di dalam Asbabun Nuzul diceritakan oleh Imam Al-Wahidi Naisaburi, beliau mengatakan ketika ayat ini turun, para sahabat mengalami kesulitan karena nilai-nilai atau implementasi daripada takwa yang sebenar-benarnya itu dikatakan oleh Ibnu Mas'ud
an yuta' fala yuqsa wa an yuzkar fala yansa wa an yushkar fala yukfar. Arti takwa yang sebenar-benarnya, taat, tidak pernah maksiat, ingat Allah, tidak pernah melupakan Allah, selalu syukur kepada Allah, tidak pernah kufur terhadap nikmatnya. Ini sulit, bukan kita yang sulit. Para sahabat sekelas mereka sulit mengamalkan nilai-nilai haqqa tuqatih tersebut, takwa yang sebenar-benarnya. Maka mereka mengadukan hal ini kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa ini satu hal yang sangat berat, melaksanakan takwa dengan sebenar-benarnya takwa. Turunlah ayat di surat At-Taghabun, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Jadi kita ini hanya sebatas kemampuan kita bertakwa sesuai kemampuan kita. Oleh sebab itu Islam ini nilainya sangat mahal, saudara-saudara sekalian. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari yang lahir tahun 194 Hijriah, wafat 256 Hijriah. Ada seorang doktor di Mesir namanya Dr. Fuad Shakir. Dia pernah menyampaikan riwayat. Di dalam kitab beliau menulis kitab Laisa min qaulin Nabi. Laisa min qaulin Nabi. Ada riwayat yang dinukilkan oleh beliau dalam salah satu khutbah dan pidato beliau. Seseorang bertanya kepada Abu Hurairah, "Wahai Abu Hurairah, ada tidak orang yang tidak sholat, tidak zakat, tidak melaksanakan ibadah puasa, tidak melaksanakan ibadah haji, tapi dia Islam, Islam saja, masuk surga? Ada tidak orang semacam itu?" Maka Abu Hurairah menjawab, "Naam, ada. Ada orang seperti itu." Maka yang bertanya bingung. Tidak sholat, tidak puasa, tidak zakat, tidak haji, hanya modal Islam saja masuk surga. Kemudian Abu Hurairah menceritakan, dulu di zaman Nabi Muhammad SAW, ini cerita setelah wafatnya Rasul. Dia mengenang kembali kisah masa lampau, masa lalu. Dulu di zaman Nabi Muhammad SAW terjadi peperangan. Nabi berhadapan dengan musuh. Ternyata salah satu musuh menatap wajahnya Nabi Muhammad SAW, hatinya tertarik untuk memeluk agama Islam. Di saat mau berperang, maka awalnya dia di safnya musuh. Ketika melihat wajahnya Nabi tertarik memeluk agama Islam, dia berpindah ke safnya kaum muslimin. Ketika sampai di hadapan baginda Nabi Muhammad SAW, ia menyatakan, "Ya Rasulullah, saya masuk Islam dulu atau berperang? Karena ini sudah hampir terjadi peperangan. Uslimu am uqatil? Saya masuk Islam terlebih dahulu atau saya berperang dulu baru masuk Islam setelahnya?" Apa kata Nabi? "Aslim thumma qatil." Masuk Islam dulu. Kan mudah, hanya syahadatain selesai. Setelah engkau masuk Islam, baru ikutlah perang. Dia berubah di safnya kaum muslimin, yang awalnya di safnya para musuh kaum kufar. Ternyata thumma aslam faqatal thumma qutil. Kemudian dia masuk Islam, terjadi peperangan waktu itu. Dia berperang dan terbunuh di peperangan tersebut. Setelah selesai peperangan, jenazahnya dibawa di hadapan baginda Nabi Muhammad SAW, dan Nabi mengenali orang tersebut yang tadi sudah menyatakan keislaman. Nabi katakan, "Amila qalila wa ajira katsira." Amalnya sedikit tapi dia punya pahala sangat besar. Kata Abu Hurairah, orang itu masuk surga hanya modal Islam. Belum sempat sholat, belum sempat puasa, belum sempat zakat, belum sempat haji. Berarti begitu besar nilai keislaman. Ada pemahaman modern namanya pluralisme, menganggap semua agama itu benar. Ini harus dipastikan
harus diyakini bahwa kalimat ini kalimat mengandung unsur kufur. Semua agama dibebaskan meyakini agamanya. Demikian juga kita. Kita harus meyakini bahwa agama yang hak itu adalah agama Islam. Jangan lagi ada ragu. Terjadi di zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana diriwayatkan Ibnu Mas'ud, dia pernah melihat pendeta. Ra'aitu rajulan minan nasara mutamassikan bil Injil. Saya pernah melihat seorang laki-laki dari golongan Nasara berpegang teguh dengan kitab Injil yang asli, bukan kitab Injil yang sudah ditahrif. Wa rajulan minal yahud mutamassikan bit Taurat. Saya juga melihat ya Rasulullah, ada seorang laki-laki dari golongan Yahudi berpegang teguh dengan kitab Taurat yang masih asli. Yu'minu billahi wa rasulih. Dia beriman kepada Allah dan Rasul. Artinya ini agama samawi yang hak nih, yang benar nih. Belum mengandung perubahan-perubahan. Cuma ada lanjutannya. Ibnu Mas'ud mengatakan, "Tsumma lam yatba'ka." Tapi orang-orang tersebut tidak mengikuti dirimu padahal engkau sudah diutus. Apa jawaban Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? "Wallazi nafsu Muhammadin biyadihi la yasma'u bi ahadun min hadhil ummah yahudiyyun wala nasraniyun thumma yamut wa lam yu'min bima ji'tu bihi illa kana min ashabin nar." Tidaklah seorang dari umat ini mendengar kedatanganku, risalahku, baik dari golongan Yahudi dan Nasara, kemudian dia wafat, tidak beriman dengan ajaran yang aku bawa, maka dia termasuk penghuni neraka. Jadi hadis ini hadis yang sahih riwayat Muslim, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang lahir tahun 204 Hijriah, wafat 261 Hijriah, sudah membatalkan pemahaman pluralisme, yang dimana dengan jelas Nabi katakan yang tidak memeluk agama Islam tempatnya di neraka. Finish, selesai. Ini namanya keyakinan. Tapi ketika bermuamalah kita lakukan dengan akhlak yang baik. Ini hanya bentuk keyakinan, bukan praktek mengatakan ahli neraka kamu. Itu konteksnya sosial. Kalau konteksnya sosial, Nabi sudah berikan regulasi khusus, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Kalau kau bergaul dengan manusia, tidak disebut kaum muslimin, tidak disebut kaum mukminin. Kau bergaul dengan manusia, maka tunjukkanlah pergaulan tersebut dengan akhlak yang baik. Tapi kalau tadi konteksnya apa? Akidah. Itu dua hal yang berbeda, muamalah dan akidah. Ini asbabun nuzulnya diriwayatkan oleh Imam As-Suyuti dalam kitab Al-Luma' fi Asbabil Wurud yang lahir tahun 849 Hijriah, wafat 911 Hijriah. Kemudian disempurnakan oleh As-Sayyid Ibnu Hamzah Al-Husaini dalam kitabnya Al-Bayan wa Ta'rif fi Asbabil Wurudil Hadits Asy-Syarif, yang membahas tentang bagaimana asbabul wurud, ya, daripada kejadian tersebut, bahwa ada, seandainya masih ada orang-orang ahli kitab yang asli sekalipun, tapi di masa kita saat ini atau di masa setelah diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka agama mereka itu sudah terhapus. Yang diikuti hanya satu agama Islam. Allah tegaskan di dalam Al-Quran, wa may yabtagi ghairal islami dinan falan yuqbal minhu. Siapa yang mencari agama selain agama Islam, maka tidak diterima agama tersebut. Inna dina indallahi Islam. Itu yang pertama, doanya Imam Ahmad, beliau meminta wafat dalam keadaan Islam. Yang kedua, beliau mengatakan meminta diwafatkan dalam keadaan menjaga sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini perintah Allah di dalam surat Al-Hasyr ayat 7, wa ma atakum rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang Nabi bawakan kepada kalian, ambillah dia, dan apa yang Nabi larang kepada kalian, tinggalkan hal itu. Sunnah Nabi dikatakan oleh Imam Al-Munziri, apalagi diamalkan di saat rusaknya umat, itu pahalanya dikatakan di dalam hadis dalam kitab At-Targhib wa Tarhib, man tamassaka bi sunnati 'inda fasadi ummati falahu ajru mi'ati syahid.
siapa yang berpegang teguh dengan sunnahku di saat rusaknya umatku, maka baginya pahala 100 mati syahid, 100 kali wafat dalam keadaan syahid fisabilillah. Di dalam riwayat Tirmidzi, Imam Tirmidzi meriwayatkan yang lahir tahun 209 Hijriah, wafat 279 Hijriah, dalam sunannya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannati." Siapa yang menghidupkan sunnahku, maka sungguh dia telah mencintai aku. Siapa yang telah mencintai aku, maka dia akan bersamaku di dalam surga. Ini dikuatkan di dalam firman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Kita mengamalkan sunnah ittiba kepada Nabi, kita dapat dua cinta, cintanya Nabi Muhammad dan tentunya cintanya Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu sunnah Nabi kita jaga. Semua ulama dari berbagai aliran, mulai dari mufassirun, muhaddithun, al-fuqaha, al-asfiya, dari golongan ahli tafsir, ahli hadis, ahli fikih, bahkan golongan kaum sufi, mereka adalah orang-orang yang sangat memberikan perhatian khusus terhadap sunnah baginda Nabi Muhammad SAW. Bahkan ada riwayat jumlah rambut putihnya Nabi dihitung oleh mereka, oleh sahabat, kemudian tabi'in, terus sampai kepada ulama hadis. Kita ini punya sahabat dekat, ada rambut putih, kita gak bisa hitung, lupa, gak sempat hitung. Tapi subhanallah, Rasulullah SAW ada riwayat hadis menyatakan jumlah rambut putihnya Nabi itu dihitung oleh mereka, sekian jumlahnya. Jadi perhatian sunnah sangat luar biasa. Imam Junaid al-Baghdadi mengatakan, kullu turuk masdudah illa ala man iktafa athara Nabi sallallahu alaihi wasallam wattaba'a sunnatah wa lazima tariqah. Setiap jalan tertutup, jalan kebaikan semuanya tertutup, kecuali jalan yang sudah ditapaki oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengikuti sunnahnya dan melazimkan jalannya. Itulah jalan terbaik menuju kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Anta babullah ayyumrin atahu min ghairika la yadkhulu. Nabi Muhammad adalah pintu gerbang, jalan tol menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Terakhir saya tutup. Imam Syafi'i itu terkenal sebagai seorang ulama dengan julukan Nasirus Sunnah, pembela sunnah. Itu ada historisnya. Kenapa beliau diberikan julukan Nasirus Sunnah, pembela sunnah? Karena di zaman beliau sudah mulai muncul kelompok-kelompok yang mengingkari sunnah Nabi. Mereka beranggapan cukuplah kita menjadikan referensi hukum itu Al-Quran, tidak perlu sunnah Nabi. Maka Imam Syafi'i membantah hal itu, karena tidak mungkin kita bisa menjalankan nilai-nilai agama Islam, hukum-hukum agama Islam, ajaran-ajaran agama Islam tanpa hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Misalnya salat, di dalam Al-Qur'an hanya memerintahkan aqimis sholata li dzikri, misalnya, dirikanlah salat. Tapi kaifiyahnya tidak disebutkan di dalam Al-Qur'an. Cara-caranya itu tidak disebutkan di dalam Al-Qur'an, tapi dijelaskan di dalam hadis. Demikian juga waktu salat. Dalam Al-Quran hanya mengatakan inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya solat itu ada waktunya, tapi penjelasan secara spesifik tidak ada, hanya berupa isyarat. Dari mana bisa diketahui solat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya ada waktu-waktunya? Dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan seterusnya, semuanya butuh penjelasan dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Imam Syafi'i ini menjadi salah satu tokoh yang juga merintis ilmu hadis. Beliau punya andil dalam bidang ilmu hadis. Ada istilah dalam ilmu hadis, haddatsana wa akhbarana. Haddatsana, beliau mengatakan idza qara'a 'alaika faqul haddatsana. Kalau ada guru meriwayatkan hadis kepadamu secara langsung, katakanlah haddatsana. Wa idza qara'ta 'alaihi faqul akhbarana. Tapi kalau dia bacakan atau kamu bacakan kepadanya, qara'ta alaihi, kau bacakan di hadapan guru, kemudian guru membenarkan riwayat tersebut, disebut dengan akhbarana. Ini istilah dipakai sampai sekarang di dalam ilmu hadis. Salah satu tokoh yang mempopulerkan istilah itu adalah Imam
Syafi'i rahimahullah. Bahkan di dalam Musnad ada satu hadis yang diriwayatkan oleh ulama 3 madhab, yaitu di dalam Musnad Ahmad bin Hanbal diriwayatkan Imam Ahmad mengatakan saya mendapatkan hadis ini dari Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mengatakan saya dapatkan hadis ini dari Imam Malik. Ketiga imam mazhab. Imam Malik mengatakan saya mendapatkan hadis ini dari Imam Shihabuddin Az-Zuhri. Imam Shihabuddin Az-Zuhri mengatakan saya mendapatkan hadis ini dari seorang yang bernama Abdurrahman bin Ka'ab. Abdurrahman bin Ka'ab mengatakan saya mendapatkan hadis ini dari ayah saya, sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bernama Ka'ab bin Malik. Ka'ab bin Malik menceritakan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama nasamatul mu'mini ta'irun ya'laqu fi sajaril jannati hatta yurji'ahullahu subhanahu wa ta'ala ila jasadihi yauma yab'atsuhu." Sesungguhnya ruhnya orang mukmin dia bagaikan burung. Dia akan bergantung di satu pohon surga, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dia akan dikembalikan ke jasad. Ini juga membantah akidah Mu'tazilah yang berkeyakinan bahwa hari kiamat nanti dibangkitkan hanya dengan ruh saja. Bahkan sebagian mereka mengingkari hari kebangkitan. Hadis ini menyatakan ruhnya akan dikembalikan ke jasad. Artinya kita akan bangkit nanti dengan ruh dan jasad, bukan hanya dengan ruh saja. Dikembalikan jasadnya, ruhnya ke jasadnya di hari kebangkitan. Hadis ini hadis yang sahih menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani, bahkan beliau menulis sebuah kitab khusus membahas tentang hadis tersebut berjudul Al-Ma'ali Ibni Idris. Ma'ali Ibni Idris. Di situ beliau mengatakan hadza haditsun sahihun. Ini hadis yang sahih. Ya, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Mari kita sama-sama mendengarkan taujihat wal mau'izul hasanah dari guru kita Al-Habib Hamid ibn Abi Bakar Al-Hamid. Ya, saya berikan waktunya, falyatafaddal mashkura. Naam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La hawla wa la quwata illa billahil aliyul azim. Amma ba'd. Pertama-tama yang saya muliakan orang tua kita Al-Habib Alwi Albar dan juga guru kita bersama Al-Habib Abdurrahman bin Kamil As-Segaf serta seluruh pengurus Masjid Al-Muhajirin. Semoga diberkahi hidupnya oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijadikan oleh Allah sebagai pecinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan mereka menjadi hamba-hamba yang muttaqin, hamba-hamba mukhlisin, hamba-hamba yang muhtabirin. Amin ya rabbal alamin. Ketahuilah, barusan dibahas tentang Imam Syafi'i. Siapa yang tidak kenal dengan Imam Syafi'i? Seorang ulama cerdas, ulama cendekiawan di zamannya. Imam Syafi'i ketika datang ke Imam Malik, lalu Imam Syafi'i berkata kepada Imam Malik, bersilaturahmi kepada Imam Malik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dijawab oleh pembantu daripada Imam Malik. Lalu berkata Imam Syafi'i, tanyakan kepada Imam Malik, aku kepingin belajar kepada Imam Malik. Lalu kemudian pembantu ini menyampaikan kepada Imam Malik, ya Imam Malik, ada seorang bernama Syafi'i ingin belajar kepada engkau. Lalu kemudian Imam Malik berkata, tanyakan kepada Syafi'i, kalau dia sudah hafalkan Mu'atta, baru dia bisa belajar kepada saya. Kemudian pembantu ini mengatakan, ya Imam Syafi'i, kalau anda ingin belajar kepada Imam Malik, hafalkan dulu Muwatta. Lalu Imam Syafi'i menjawab, tanyakan kepada Imam Malik yang mulia, sesungguhnya Muwatta yang disuruh saya untuk menghafalnya sudah di luar kepala. Itu Muwatta, kitab Muwatta itu tebalnya segini. Itu Imam Syafi'i cerdasnya, baru dibuka udah hafal. Orang baca langsung hafal, saking cerdasnya beliau.
Karena pembahasan tadi Imam Syafi'i dengan Imam Malik dan Imam Bukhari. Semua itu adalah hati yang suci di hadapan Allah. Siapapun di antara kita yang untuk melaksanakan suatu kecerdasan dan menghafal segala apapun ilmu dari ilmu Allah Subhanahu wa taala dan ilmunya baginda Muhammad SAW, syaratnya satu: bersihkan hatimu. Kalau ini sudah bercahaya di hadapan Allah, ilmu apa saja yang akan dapat masuk, dan insya Allah akan menyerupai seperti Imam Syafi'i. Makanya Imam Syafi'i itu ilmu semua masuk pada dirinya. Karena apa? Hatinya suci, hatinya bersih, hatinya tidak ada hasud di dalamnya. Siapapun di antara hambaku yang ingin melaksanakan sesuatu amal ibadah, sesuatu yang cepat mendapatkan ilmu yang bermanfaat, maka sucikan hatimu. Iza salat jasadi kullah, wa iza fasadat jasadi kullah, ala wahiyal gulu. Kalau hati ini suci, bercahaya, maka seluruh anggota badan akan bercahaya. Cahaya itu akan cepat masuk. Karena berjumpa cahaya dengan cahaya Allah berjumpa dengan cahaya seorang hamba, ketika disatukan di dalam cahaya tersebut, sehingga menjadi hamba yang soleh. Tapi kalau hati itu kotor, hati itu busuk, hati itu gelap, susah untuk melaksanakan ibadah. Tidak senang duduk di pengajian, tidak senang baca Quran, tidak senang sholat berjamaah, apalagi menghafal daripada kita. Duduk sama orang soleh nggak senang. Kenapa? Hatinya kotor. Tapi kalau orang-orang terpilih di hadapan Allah yang disenangi oleh Allah, yang mana cahaya itu ada cahaya baginda Muhammad SAW, insya Allah pasti akan mendapatkan anugerah Allah. Terbuka segala pintu kebaikan-kebaikan setiap makhluk, setiap hamba yang mensucikan dirinya di hadapan Allah. Nah itu dia. Jadi kalau mau belajar ilmu, ya sucikan ini yang penting. Biar kita belajar kepada ulama ini, biar kita belajar kepada fulan ini, biar kita belajar kepada Habib ini. Tapi kalau ini masih tidak bagus, ma yanfa. Al ilmu nurun la yu'ti li ashi. Ilmu itu cahaya, tidak diberikan kepada hamba yang suka bermaksiat kepada Allah. Tapi ini pembahasannya bukan pembahasan tentang kecahayaan, tapi pembahasan bagaimana kita dicintai oleh Allah dan Nabi Muhammad SAW. Kita tahu salat, kita tahu sedekah, kita tahu puasa, kita tahu amal ibadah yang ada di bumi ini yang diajarkan sama Nabi Muhammad. Kalau bukan karenanya ada Nabi, kita tidak tahu apa-apa. Makanya adanya Nabi, alhamdulillah kita mengenal sholat. Adanya Nabi, kita mengerti tentang Al-Quran. Adanya Nabi, kita mengenal tentang hukum dan syariat dan adab baginda Rasulullah SAW. Makanya kalian itu sucikan diri kalian, awal mulanya adalah puji Nabi Muhammad SAW. Agungkan Nabi Muhammad, muliakan Nabi Muhammad. Pasti kalian akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pasti kalian akan diangkat oleh Allah derajat yang paling tertinggi. Karena apa? Sedangkan paman Nabi Muhammad Aba Lahab, yang mana Aba Lahab gembira kelahiran Nabi setiap hari Senin, Allah muliakan, tidak disiksa oleh Allah setiap hari Senin, bahkan diberikan kemuliaan oleh Allah setiap di jari-jarinya keluar sumber mata air segar yang diberikan kemuliaan oleh Allah kepada Aba Lahab. Bagaimana dengan umat Nabi Muhammad yang mengaku cinta kepada Allah, yang mengaku cinta kepada Rasulullah SAW, yang dia katakan dirinya, aku pengikut setia kepada Rasulullah SAW, pasti mereka akan dimuliakan, bahkan setiap saat dimuliakan oleh Allah. Seperti siapa? Al-Habib Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Muhaddis, seorang ulama yang luar biasa. Dari Sayyidina Al-Hasan Al-Maliki ini dari Sayyidina Al-Hasan, Nahna ini dari Sayyidina Al-Husain. Abu Ayah Muhammad Al-Maliki tidak pernah lepas lidahnya anda memuji Nabi Muhammad. Lidahnya tidak pernah lepas mengagungkan Nabi Muhammad setiap saat. Kalau dia baca maulid, dia baca berselawat pada Rasulullah SAW, pasti hadir baginda Muhammad di hadapannya. Allahumma salli alaih. Ini orang-orang saleh.
Ini orang-orang yang terbuka mata hatinya di hadapan Allah. Bahkan Nabi rindu dengan siapa? Muhammad. Kalau kita, ya Allah, mana? Bahkan tidak pernah lihat Nabi Muhammad, mimpi Nabi Muhammad tidak pernah. Kenapa? 70.000 hijab tertutup di antara kita. Banyaknya dosa, banyaknya maksiat, banyaknya kesombongan. Ulama sama ulama bertengkar, Habib sama Habib bertengkar, kiai sama kiai bertengkar. Bagaimana mau damai ini dunia? Bagaimana mau tentram ini dunia kalau sesama ulama saling bertengkar? Ulama ini pewaris para nabi. Kalian itu seorang ulama menyampaikan hadis, menyampaikan ayat, menyampaikan tentang adab baginda Muhammad. Ajarkan mereka tentang hikmah, ajarkan mereka tentang keutamaan-keutamaan agar mereka cinta dengan Allah, cinta dengan ibadah, cinta dengan Nabi Muhammad, cinta untuk memuji Nabi Muhammad. Itu tujuan apa? Ibadah kepada Allah. Ini sekarang kalau nggak dijemput pakai mobil nggak mau. Kalau nggak mau dijemput pakai ini nggak mau. Seakan-akan ilmunya luar biasa. Kenapa tidak bisa tawaduk seperti Imam Ahmad bin Hanbal yang disebutkan oleh beliau? Bahkan dalam doa saja dia utarakan di hadapan Allah, ya Rabb, faqbilna li kulli du'ai wa syur'ati min kulli adbali. Kabulkan segala permintaanku ya Allah, dalam doa Imam Ahmad bin Hanbal ketika berdoa untuk para murid-muridnya. Agar apa? Menjadi murid yang betul-betul dakwah di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan dakwah seperti baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu kalau dikatakan ilmu ini luas, ilmu ini luas. Siapa yang tidak kalahkan ilmunya Ali bin Abi Thalib? Karamallahu wajhah. Ana madinatul ilmi wa Ali babuha. Aku kotanya ilmu, sedangkan pintunya ilmu Imam Ali. Siapa mau kalahkan Imam Ali? Ilmunya tidak ada. Sekarang ulama-ulama sekarang atau pengikut ini, saya cinta ulama ini, saya cinta Habib ini, saya tidak cinta Habib itu. Astagfirullahaladzim. Kenapa kau beda-bedakan para habaib? Itu cucunya Nabi, ini juga cucunya Nabi. Cintai mereka, itu kiai, pengikut cinta Nabi. Cintai kiai ini, cintai, jangan kau beda-bedakan. Semua kau hargai orang mempunyai ilmu. Sekarang, zaman sekarang aneh. Bahkan di Makassar, di Makassar ini ada kelompok-kelompok. Ini kelompoknya Habib ini kelompoknya Habib ini, ini kelompok Habib ini. Seakan-akan kita ini kayak bertengkar, kayak berperang. Apakah ini ajaran baginda Muhammad? Apakah ini tuntunan Nabi Muhammad? Apakah ini akhlak Nabi Muhammad? La. Ulama-ulama yang di Hadramaut mengajarkan kita untuk cinta sesama muslim. Habbulu minallah wa habbulu minan. Untuk selalu ikatan. Jangan kita curigai, sayang menyayangi, cinta mencintai, agar ilmu manfaat, agar ilmu berkah. Bahkan baca maulid aja sekarang sudah susah. Tidak usah baca maulid, tidak ada zaman Nabi. Astaghfirullahaladzim. La ilaha illallah. Laulaka ya Muhammad ma khalaqtul af. Kalau bukan karena Nabi tidak diciptakan ini bumi. Kalau bukan karena Nabi tidak diciptakan ini matahari, tidak diciptakan surga, tidak diciptakan malaikat Allah, tidak diciptakan kalian semua kalau bukan karena Nabi. Kalian ada karena adanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa balasan kita kepada baginda Muhammad? Apa kemuliaan kita untuk memberikan kemuliaan kepada Nabi Muhammad? Apa? Apakah kita ini orang hebat? Apakah kita ini orang luar biasa? Orang kaya? Orang tinggi jabatan, pangkat, keilmuannya? Apa? Nah, kita lahir dalam keadaan hina, segumpal mani yang tidak ada manfaatnya, kosong, tidak punya apa-apa. Kok tiba-tiba merasa dirinya hebat, tidak mau mengagungkan Nabi Muhammad SAW. Kalian di dalam sulbimu ada Nabi Muhammad SAW. Sangka Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam alaihissalam ketika berdosa 450 tahun yang lalu, berdosa di hadapan Allah, nanti di kota Mekah dapat diampuni oleh Allah dosa-dosanya Nabi Adam. Itu pun dia bertawassul atas nama Nabi Muhammad.
Itu pun dia bertawassul atas nama Nabi Muhammad. Allah berkata, ya Adam alaihissalam, min aina arafta habibati, dari mana kau kenal nama kekasihku itu? Bagaimana aku tidak mengenal nama kekasihmu ya Rabb? Aku melihat namamu la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Nama ini pasti nama yang paling mulia, nama ini paling nama agung, nama ini bersama dengan namamu. Tidak ada nama ini kecuali kau cintai Allah. Maka dari itu, dengan nama itu ya Rabb, ya Allah, ampunilah segala dosa-dosaku. Baru Allah ampuni dosa-dosanya Nabi Adam. Kita ini tidak mau berselawat, kita ini tidak mau memuji Nabi Muhammad. Siapa yang tolong kita nanti? Yang mana lidahnya yang berucapannya ummati, ummati, yang dia berkatakan aku ya Rabb tidak ridho satu umatku kau siksa dalam kuburnya, kau siksa dalam barzahnya, kau siksa dalam akhiratnya, tapi masukkan dia ke dalam surgamu bersamaku. Itu kata Nabi Muhammad. 14 abad yang lalu atau 1400 tahun yang lalu pernah Nabi berkata, aku rindu kepada saudara-saudaraku. Lidah siapa ini berkata? Ucapan siapa ini berkata? Aku rindu kepada saudara-saudaraku. Dia bertanya kepada sahabatnya. Sahabat menjawab, ya Rasulullah, bukankah kami ini saudaramu? La, bal anta ashabi. Kalian itu sahabatku. Saudaraku itu yang belum pernah melihat wajahku. Saudaraku itu yang belum pernah duduk di majlisku. Saudaraku itu yang belum keluar di jalan Allah, jihad di jalan Allah bersamaku. Saudaraku itu yang tidak pernah mencium kedua tanganku dan memeluk jasaku. Walakin yu'minum billah wa yu'minum bi. Tetapi dia beriman kepada Allah dan beriman kepadaku. Siapa yang disebutkan sama Nabi? Kalian. Kalian semua disebutkan dan dirindukan sama Nabi Muhammad. Kenapa kita sekarang ya Allah tidak mau untuk merayakan lahirnya Nabi, tidak mau berselawat kepada Nabi, padahal selawat ini membuat kita jalan menuju surga. Adapun solat, maaf, solat 5 waktu, duhur, asar, maghrib, isya, subuh, atau sedekah juga, atau puasa juga, hebat kalian, masya Allah, masya Allah, luar biasa kalian lakukan. Tapi kalau kalian tidak berselawat, mayamfa, la yanfa, tidak ada manfaatnya. Salat ini belum tentu kalian masukkan kalian dalam surga. Apakah salat ini sudah masukkan ke dalam surga? Belum. Baru jalan menuju surga. Jalan menuju surga, mau jalan menuju surga, salat. Jangan tinggalkan salat, wajib hukumnya. Sedekah, jalan menuju surga. Puasa, jalan menuju surga. Semua ibadah yang dilakukan, yang diperintahkan sama Allah dan diperintahkan sama Muhammad, itu baru jalan menuju surga. Masuk surga belum tentu. Apa yang masukkan kita ke dalam surga? Pertama, ridho Allah, rahmat Allah, syafaatnya Nabi Muhammad SAW. Apa itu syafaat? Orang yang paling banyak berselawat pada Rasulullah SAW. Ini dikisahkan di zaman dahulu seorang hamba yang ahli ibadah, sujudnya luar biasa sampai jidatnya hitam. Maaf, pernah lihat jidat hitam? Yang ini ada 2 di sini. Biasa itu nggak sengaja ya. Hah? Iya pernah. Supaya dia ahli ibadah. Sedekahnya sampai habis hartanya, puasa sampai badannya kurus. Tidak ada amal tidak dilakukan oleh hamba tersebut. Tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Tapi sayang 1000 sayang, dia tidak pernah berselawat sama Nabi Muhammad SAW. Apa yang terjadi? Dia mimpi Nabi Muhammad. Orang mimpi Nabi Muhammad, haram jasadnya disentuh api neraka. Orang yang mimpi Nabi Muhammad SAW, diharamkan sebutir tanah menyentuh kulitnya. Dia mimpi Nabi Muhammad, dia panggil dalam mimpinya Nabi Muhammad SAW, ya Rasulullah, ya Habibullah. Ketika dia panggil Nabi Muhammad SAW, Nabi tidak menoleh kepada hamba yang ahli ibadah ini. Kaget, kok bisa? Hamba ini menangis mendekati Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, apa salahku dan dosaku ketika aku memanggil engkau ya Rasulullah, engkau tidak menoleh kepadaku? Aku ini hamba Allah, umatmu ya Rasul, yang tidak pernah melanggar perintah Allah dan perintahmu. Ketika aku panggil engkau, kau tidak menoleh kepada aku. Apa salahku? Apa jawaban Nabi Muhammad SAW? Jutaan malaikat Allah yang ada di langit dan di bumi, satupun malaikat Allah tidak ada kirim salammu buat diriku. Bagaimana aku menjawab salam buat dirimu? Makanya aku tidak kenal siapa kamu. Menangis, terbangun dari tidurnya, mengadu kepada seorang ulama. Hai ulama, ada apa? Aku mimpi Nabi Muhammad. Bagus, penghuni ahli surga. Tapi Nabi tidak mengenal diriku. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Pertama alhamdulillah, kedua innalillahi.
Ada apa? Mengapa demikian? Apa yang kau lakukan sehingga Nabi tidak mengenal dirimu? Coba ingat, aku tidak pernah berselawat. Ini dia. Saya jelaskan kepadamu. Allah menciptakan kamu dan saya. Allah berikan kau nikmat dan saya. Allah menghidupkan kamu dan saya. Allah segala-galanya memberikan dan tidak mengurangi rezekimu sedikit pun oleh Allah, dan di dalam cahaya dalam hatimu tidak dikurangi oleh Allah. Allah sendiri berselawat kepada kekasihnya Nabi Muhammad SAW. Mana dalilnya? Apa buktinya? Mana ayatnya? Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu. Allah berselawat kepada Nabi. Siapa lagi diperintahkan oleh Allah? Malaikat-malaikat, bahkan Jibril alaihissalam. Setelah itu siapa lagi? Ya ayyuhalladzina amanu. Makanya dalam Al-Quran itu disebutkan setiap saat ya ayyuhalladzina amanu. Karena orang beriman sudah tentu Islam, tapi Islam belum tentu beriman. Kemudian apa terjadi? Kalau kau mengaku beriman kepada Allah dan Nabi Muhammad SAW, pasti kau berselawat. Kau tahu sholat saja, kau tahu sedekah saja, kau tahu puasa saja, kau tahu tentang adab saja, tahu tentang syariat saja, tapi tidak pernah memuji Nabi Muhammad, tidak pernah memuliakan Nabi Muhammad. Innalillahi wa inna. Menangis. Kembali dia beribadah sambil selawat. Ketika dia berselawat, mimpi kedua kalinya. Ketika mimpi dia panggil lagi Nabi, Nabi menoleh dan melihat, tersenyum, lalu berkata Nabi Muhammad, al-an, sekarang ini sudah aku kenal engkau. Jutaan malaikat yang ada di langit dan di bumi semua kirim salam kepadaku darimu, dan aku jawab salammu buat dirimu. InsyaAllah kamu dan saya di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Tidak pakai salawat tidak diterima ibadah kita. Coba lihat dalam sholat. At-tahiyatul mubarakatuh salawatut thayyibatu lillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tidak pakai selawat di dalam salat, diterima apa kagak? Diterima kagak? Kagak diterima. Harus pakai selawat di dalam doa. Ya Rabb, berikan rahmat kepada kami, berikan ridha kepada kami, panjangkan umur kami, berkahi hidup kami, terimalah amal ibadah kami. Tidak pakai selawat, tidak ditutupi dengan selawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Tidak pakai, tidak diterima doa kita. Makanya harus ada nama Muhammad. Sebagaimana Nabi Adam bertawassul atas Nabi Muhammad, begitu pula dengan kita harus bertawassul dengan Nabi Muhammad. Dan jangan kau pernah tinggalkan salawatmu pada Rasulullah, jangan pernah kau tinggalkan pujianmu kepada Nabi Muhammad. Sebab kalau kalian puji, kalian muliakan kepada Rasulullah, pasti kalian akan dimuliakan oleh Allah dan dipuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidakkah kalian tahu Nabi Adam pernah cemburu? Ini masih ada waktu? Tinggal berapa menit? Lanjut aja, nanti takutnya lewat 5 menit lagi. Oh iya. Kemudian apa yang terjadi? Subhanallah. Ketika memuji Nabi Muhammad SAW, tidakkah kalian tahu? Tidakkah kau melihat dengan segala pujian-pujian kepada siapa? Nabi Muhammad SAW. Makanya harus ada pujian, harus ada kemuliaan buat siapa? Nabi. Sebab Nabi akan pasti mengenal kita. Zaman Nabi tidak ada maulid. Zaman Nabi tidak ada maulid. Kenapa sekarang ada maulid? Iya, Nabi masih hidup. Untuk apa ada maulid? Nabi masih hidup. Oke. Nabi sudah meninggal, kok tidak ada maulid? Sahabat tidak bikin maulid. Bagaimana sahabat mau bikin maulid? Nabi, para sahabat itu tahu sifatnya Nabi, tahu akhlaknya Nabi, tahu perilaku Nabi, tahu perjuangan Nabi. Buat apa bikin maulid? Kapan datang maulid? Di zamannya Salahuddin Al-Ayyubi. Di zaman Salahuddin Al-Ayyubi. Di zaman Imam Ja'far Al-Barasanji. Kan maulid ini bermacam-macam. Ada maulid Ja'far Barasanji dikarang oleh Imam Ja'far. Ada maulid Ad-Diba dikarang Abdurrahman Ad-Dibai. Ada maulid Sumtud Duror yang dikarang oleh Habib Ali Muhammad Al-Habsyi. Ada maulid Diaul Lami yang dikarang oleh Habib Umar guru kami.
yang mulia Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid. Ada maulid Syariful Anam, banyak maulid. Apa maulid itu tujuannya? Apa tujuannya itu maulid? Memuji Nabi Muhammad. Terus apa lagi? Sifat dalam Nabi Muhammad. Apa lagi? Akhlak Nabi Muhammad. Apa lagi? Perjuangan Nabi Muhammad. Apa lagi? Banyak, dari A sampai Z, lahirnya Nabi sampai wafat Nabi disebutkan di dalam maulid Nabi Muhammad SAW. Tidak mungkin seorang ulama tidak memuliakan Nabi Muhammad kalau tidak mencontohkan apa yang dilakukan oleh baginda Muhammad. Makanya Al-Salahuddin Al-Ayyubi membuat maulid. Diperintahkan, ya Imam Ja'far, tolong kau karang maulid biar kami, tentara-tentara kami sanggup untuk memerangi orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Makanya seluruh tentara Salahuddin Al-Ayyubi membaca maulid dengan karangan Ja'far Al-Barasanjiyah. Ketika dibaca maulid itu, semangat timbul dengan kerinduan yang dalam pada Rasulullah. Perjuangan yang semangat, subhanallah, ketika berperang menang. Karena apa? Dia ingat Nabi Muhammad SAW. Maka sejarah itu untuk mengingat Nabi Muhammad, untuk mengikuti akhlak Nabi Muhammad, untuk memuliakan Nabi Muhammad. Wajar kita memuliakan Nabi, wajar kita mengagungkan Nabi, wajar kita agung-agungkan Nabi. Kenapa? Karena dialah satu-satunya makhluk yang paling dimuliakan oleh Allah, yang akan menyelamatkan kita nanti di mahsyar, yang menyelamatkan kita di Syiratal, yang menyelamatkan kita di Mizan, yang menyelamatkan kita di Talagal Haud. Kita ditunggu sama Nabi Muhammad. Bahkan di padang mahsyar Nabi menolong kita, bukan Adam menolong kita, bukan Isa menolong kita, bukan Musa menolong kita, bukan Yahya, Zakaria, Ibrahim alaihissalam menolong kita, tetapi Muhammad. Apa kata Rasulullah? Analaha, sujud Nabi Muhammad di hadapan Allah sambil meneteskan air matanya Nabi Muhammad. Ketika air matanya Rasulullah jatuh di tanah tersebut, tanah ini berkata, ya Rasulullah, la tuballilna, jangan kau basahi jasadku ini, kata bumi, kata padang mahsyar ini, jangan kau basahkan aku dengan air mata sucimu. Setetes air matamu itu dapat memberikan segala syafaat kepada umatmu. Siapa yang pertama kali diberikan syafaat? Umatnya. Yang mana umatnya itu? Yang banyak selawatnya pada Rasulullah, yang rindu dengan Nabi Muhammad, yang ingin cinta dengan Nabi Muhammad, yang mengagungkan Nabi Muhammad. Bukan banyak sholatnya, bukan banyak ibadahnya, bukan banyak puasanya, tapi banyak sholawat. Orang banyak selawat sama Nabi, banyak dikenal sama Nabi. Barang siapa yang selawat kepadaku cuma satu kali saja sama Rasulullah, siapa yang balas selawat kita? Allah. 10 selawat, 10 kali selawat Allah balas kepada kita 100 selawat, 100 kali selawat Allah balas 1000 selawat. Kalau biasa, bukan sampai di situ dikatakan Nabi. Ketika Nabi naik ke langit keempat, berjumpa dengan salah satu malaikat Allah, lalu berkata malaikat, ya Rasulullah, ya Habibullah. Nabi menjawab, ya malaikat, apa tugasmu? Kau diciptakan Allah. Tugasku ya Rasulullah mencatat amal ibadah umatmu, solatnya, sedekahnya, puasanya, semua amal ibadah yang dilakukan sama umatmu ya Rasulullah, sekecil apapun apalagi yang besar, dapat ku catat ya Rasulullah. Namun aku punya kekurangan. Apa kekuranganmu ya malaikatnya Allah? Kekuranganku, walaupun aku tercipta dari cahaya, walaupun aku tidak punya nafsu, tetapi aku masih ada kekurangan. Ketika umatmu berselawat kepadamu cuma 1 kali ya Rasulullah, Allah balas kepada umatmu ribuan pahala yang diberikan kepada umatmu. Aku tidak mampu mencatat amal ibadah umatmu ketika mereka berselawat memuji engkau ya Rasulullah. Walaupun pohon menjadi pulpen, tinta, lautan menjadi tintanya, untuk mencatat amal ibadah umat Muhammad yang berselawat kepada umat Muhammad, tidak sanggup malaikat mencatatnya. Begitu banyaknya Allah berikan pahala kepada umat Muhammad yang berselawat pada Rasulullah. Jadi tidak ada keraguan di sini. Mari kita sama-sama agungkan Nabi, muliakan Nabi. Kalau kalian ingin mimpi Nabi Muhammad, banyak selawatlah kepada Rasulullah. Ingin susah hilang, gelisah hilang, kalau kita puji Nabi Muhammad dalam hati kita, tiap hari kita berselawat, insya Allah keraguan, kebimbangan, kesulitan, kesusahan, apa saja yang melimpah dari kita hilang seketika kalau kita menyebut nama kekasih kita Nabi Muhammad SAW. Tidak ada lain, Nabi lah yang memuji kita, tidak ada lain, Nabi lah menolong kita. Mudah-mudahan semua yang hadir di tempat ini insya-Allah mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, tanamkan ilmu di antara kami ya Allah, tanamkan cinta kepada Nabi Muhammad ya Allah, agar lidah ini tidak lepas berselawat pada kekasih kami Nabi Muhammad ya Allah. Kami ini hamba yang banyak dosa,
Kami ini hamba-Mu yang banyak hilaf, kami ini hamba-Mu yang penuh banyak pelanggaran ya Allah. Tetapi ketika kami menyebut nama kekasih-Mu ya Allah, nama kami kekasih kami rahmatan lil alamin Nabi Muhammad ya Allah, sirami cahaya itu dalam hati kami sehingga lidah ini tidak pernah terlepas kecuali memuji Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, di masjid, dalam masjid ini Allah, mereka selalu dikembalikan dari hati mereka untuk mencintai Nabi Muhammad ya Allah. Halalkanlah kedua matanya ya Allah bermimpi untuk berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Allahumma ya muhawil ahwal, hawilna ila asanil hal, ya mughallibal qulub, sabbit qulubina ala dinik. Ya Allah, bihayallah bi husnil khatimah. Ya Allah, begitu banyak dosa yang kami lakukan ya Allah. Ya Allah, hati kami kadang-kadang tertutup ya Allah. Kadang-kadang tidak pernah berucap kalimat-kalimat indah ya Allah. Engkau Maha Pengasih, Engkau menyaksikan kami di tempat ini ya Allah. Engkau membukakan hati pintu tobat-Mu ya Allah. Ampunilah segala dosa-dosa kami atas nama Nabi Muhammad ya Allah. Cahayakan jasad kami atas nama Nabi Muhammad ya Allah. Sirami hati kami dari kegelapan dengan menuju ridha-Mu ya Allah. Ya Allah, hidupkan hati kami untuk selalu cinta dengan Al-Quran. Hidupkan hati kami untuk cinta dengan salawat. Hidupkan hati kami untuk berzikir kepada Engkau ya Rabb. Ya Allah, ya Allah, amitna bil muslimin, amitna bil mu'minin. Matikan kami dalam keadaan Islam, matikan kami pula dalam keadaan iman ya Allah. Kami ingin berjumpa dengan para sahabat-Mu, kami ingin berjumpa dengan para sahabat Nabi-Mu, kami ingin berjumpa dengan kekasih kami Nabi Muhammad. Ya Allah, para orang-orang saleh, orang ulama-ulama terdahulu kami yang telah mendahului kami. Al-Habib Abdurrahman As-Segaf, ibadahnya luar biasa. Al-Habib Syekh Abu Bakar bin Salim, ibadahnya luar biasa. Mereka adalah ahli-ahli ma'rifah. Mereka orang-orang yang tenggelam di hadapan-Mu ya Allah, yang dekat dengan-Mu ya Allah. Jadikan kami juga orang dekat dengan-Mu ya Allah. Pecinta orang-orang yang Kau soal cintai, pecinta orang-orang saleh, pecinta orang-orang yang Kau sayangi. Ya Rabbana, ya Rabbana, ijma'na wa ahbabana fi dzalikal firdaus. Ya Rajwana, ya Rabbana, ijma'na wa ahbabana fi dzalikal firdaus. Ya Rajwana, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad nabi ummi wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.